Halo teman-teman, Yoga di sini. Buat yang belum subscribe, jangan lupa di-subscribe ya. Kali ini kita kembali membahas topik Final Fantasy. Sebelumnya, sebenarnya kita sudah cukup panjang membahas Final Fantasy 16 dari beberapa aspek. Buat yang berminat, nanti mungkin bisa cek videonya. Untuk reviewnya sendiri, bahkan setelah gua menamatkan Final Fantasy 16, tidak ada perubahan major yang membuat gue harus mengupdate reviewnya. Oke, buat memahami konteks, khususnya konteks dari judul video ini, gue perlu sedikit menjelaskan topiknya. Final Fantasy adalah salah satu RPG paling legendaris di dunia. Final Fantasy dibuat oleh Squaresoft yang merupakan nama lama dari Square Enix. Rilis pada tahun 1987. Artinya game ini lebih tua dari gua bahkan. Seri ini sudah berkembang mulai dari dulu grafisnya hanyalah pixel 2D hingga sekarang sudah jauh realistis ibaratkan sebuah film layar lebar. Terus, apa sih makna video ini? Nah, untuk menjelaskannya, gua harus sharing lagi sedikit terkait sejarah gameplay Final Fantasy ini. Biar enak, kita batasi hanya main series franchise Final Fantasy-nya aja. Dan agar lebih gampang, Final Fantasy-nya mulai saat ini gue singkat jadi FF ya. FF identik dengan gameplaynya yang turn-based dan party yang biasanya up to 4 karakter. Setiap anggota party memiliki pilihan action seperti attack, defense, flee atau kabur, magic, item, atau di beberapa iterasi ada summon. Setiap anggota party punya role dan equipment yang bisa diatur oleh pemain. Format ini, mulai dari gameplay tadi dan juga sistem partinya ini, jadi ciri khas utama Final Fantasy. Meskipun di beberapa seri biasanya ada perbedaan sedikit lah untuk memberikan rasa baru dari serinya. Titik baliknya mulai terasa di Final Fantasy 12. Di Final Fantasy 12 diintroduce sebuah sistem yang namanya Gambit. Gambit ini kayak sistem semi real time buat ngatur otomatisasi action yang diambil karakter kita. Gambit ngebuat battlenya lebih fast paced sehingga nggak perlu ada input tiap action yang harus dilakuin. Jadi udah otomatis aja berdasarkan logiknya itu. Bisa dilihat di gambar kalau misalnya ada anggota party yang HP-nya kurang dari 70%, di-apply skill cure. Di FF12 ini kalau pakai Gambit, player tidak perlu memilih move atau action apa yang harus diambil tiap ATB-nya penuh. Jadi lumayan berasa real time. Tapi kalau misalnya mau milih action sendiri ketika lagi match ya juga bisa. Menurut beberapa orang, point automationnya itu yang bikin nuansa turn based-nya mulai berkurang. Battle terasa lebih hidup, tapi lebih banyak dikendalikan sistem dibanding keputusan kita, playernya. Tidak lama, datanglah era trilogi dari Final Fantasy 13. Ya, bisa dibilang jembatan menuju dunia modern lah. Di sini kita hanya mengendalikan satu karakter secara langsung, yaitu party leader. Tidak mesti Lightning, sementara anggota party lainnya dikendalikan sepenuhnya oleh AI. Di Final Fantasy 13 diperkenalkan suatu sistem yang disebut Paradigm Shift, pergantian peran antar karakter seperti Commando, Ravager, atau Medic, dan lain sebagainya. Paradigm Shift ini menjadikan gameplay terasa lebih fast-paced, ya jadi battle terasa lebih cepat, lebih sinematik, dimana sinergi in battle antar karakter jauh lebih baik. Meskipun kontrol karakternya berkurang, player cuma bisa mengontrol party leader secara langsung untuk memilih actionnya, sedangkan action anggota lain bergantung dengan AI dari paradigm shift-nya. Kalau bertanya apa yang bisa kita ubah-ubah ketika lagi battle, kita bisa mengubah paradigmnya, jadi lumayan bisa dikontrol lah. Unsur turn base-nya masih terlihat, actionnya tidak di-trigger oleh button press melainkan berdasarkan ATB-nya.
bisa dilihat di layar, itu kan ada semacam bar yang keisi atau bar yang kepotong ketika kita melakukan action. Nah, ini disebut ATB atau Active Time Battle. Nah, jadi bar ATB ini harus keisi dulu baru bisa melakukan aksi setelah barnya keisi. Sistem ini memang identik di Final Fantasy franchise sih, cuman beberapa game juga udah pakai, jadi harusnya sudah umum. Oke, kita lanjut ke topik utama. Jadi FF13 aku nilai menjadi transisi antara sistem semi real time yang sebelumnya di FF12 dan sistem full action yang nantinya akan kita lihat di beberapa seri berikutnya. Dan real guys, perubahan besar benar-benar terjadi di Final Fantasy 15. Seri ini sepenuhnya masuk ke ranah action RPG, di mana pemain mengendalikan satu karakter, yaitu karakter utama namanya Noctis, secara penuh. Kita bisa bergerak bebas, menyerang secara real time, melakukan teleport lewat skill kita warp strike, bahkan mengatur timing combo. Bisa dilihat kalau sistem party masih ada, tapi mereka sepenuhnya dikontrol oleh AI. Filmnya udah bener-bener berbeda, gak ada giliran, gak ada perintah satu-satu, semua terjadi secara langsung, fast pace, ya seperti game action pada umumnya. Sebagian kemampuan anggota party bisa kita akses lewat quick access menu, ini real time, dan untuk teknik spesialnya aja, kontrol penuh action anggota party nggak ada. Memang semua kombinasi ini membuat pertarungan terasa lebih cepat dan sinematik, tapi juga menciptakan rasa rindu terhadap gameplay strategis yang dulu sangat melekat di seri-seri awal Final Fantasy. Sistem party masih ada, kita masih bisa memodifikasi equipment anggota party. Jadi yang mau min-max equipment, monggo. Summon-summon ala FF juga masih ada dan jauh lebih sinematik. Jadi meski gaya bertarungnya modern, kamu masih bisa merasakan benang merah warisan dari seri sebelumnya. Di titik ini, banyak player yang bertanya-tanya, apakah iterasi FF di masa depan akan begini terus? Real-time action RPG ini selamanya kah? Turn base-nya bakal hilang selamanya nih. Terus ada juga orang yang mengatakan kalau FF memang ditakdirkan untuk jadi action RPG, sedangkan turn base ditujukan untuk seri Dragon Quest yang sama dari Square Enix juga. Tapi statement ini aku belum menemukan basisnya. Yang punya mungkin bisa tulis di komen ya. Nah, sampai sini gue harap paham dikit deh kenapa ada beberapa player yang tidak suka terkait changes di Final Fantasy ini. Terus FF16 keluar dan dinilai menjadi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Pada FF16 banyak aspek lama dari FF yang dihilangkan. Pertama, udah jelas gameplaynya bukan turn based. Dan di sini rasa FF-nya menurutku sih sedikit hilang nih. Malah lebih berasa seperti Devil May Cry. Terus kalau jeli, bisa dilihat kalau sistem party yang ada dari Final Fantasy 1 sampai dengan 15 kali ini dihilangkan. Bukan cuman kontrolnya yang hilang, tapi benar-benar hilang. Well, technically bisa sih ngendaliin anjingnya, namanya Torgal, tapi bukan itu sih poinnya. Di beberapa bagian memang ada anggota party sementara seperti karakter yang di layar ini, namanya Jill, namun sepenuhnya dikontrol oleh AI. Gak bisa diapa-apain dan emang fungsinya cuman buat nge-support kita. Jadi lu sebagai player gak perlu mikir nih karakter selain main karakter ini harus diapain gitu. Terus efek dominonya apa? Ya ada beberapa item yang hilang kayak Revive Phoenix Down yang di seri sebelumnya ada. Terus sistem gearnya yang lebih straightforward. Dan ya menurut gue sih gampang banget sih. Cocok buat lu yang gak mau mikirin progression. Terus terakhir mungkin terkait summon ya. Well, summon-summonan technically ada di Final Fantasy 16, tapi bukan buat disummon, melainkan lu yang main sebagai summonnya. Tapi to be fair, ini menurut gue merupakan poin plus dari game ini. Gue suka battle makhluk-makhluk besar, tapi sayangnya selama gue main, sistem ini mayoritas ya buat sinematik dan dipakai di story doang, alias scripted. Nggak ada kontrol penuh. Gue nggak bisa suka hati, gue pengen jadi Ifrit dan berantem buat bunuh semua orang gitu. Gimana? Udah terasa beda banget belum? Menurut gue sih melihat semua ini wajar player-player lama jadi bertanya-tanya keputusan atau gameplay yang akan diambil oleh Square Enix untuk seri Final Fantasy di masa mendatang. Well,
Gua nggak tahu, dan sepertinya tidak ada yang tahu. Naoki Yoshida, produser dari Final Fantasy 16 mengatakan, setiap Final Fantasy game itu bakal memiliki elemen baru di gamenya. Mulai dari direktornya, tim yang mengerjakannya, story-nya, gameplaynya, dan hal lain sebagainya. Opsinya selalu terbuka. Kalau melihat kesuksesan game lain seperti Expedition 33 dengan combat turn-based-nya, tidak ada alasan Final Fantasy tidak kembali ke turn-based di masa mendatang. Alasan lainnya tentu untuk nge-reach player yang lebih besar, player-player masa kini yang tumbuh dengan game real-time action. Yoshida-san juga beranggapan bahwa gameplay real-time action ini paling cocok untuk karakter Clive, MC dari Final Fantasy 16. Takai-san selaku direktur dari Final Fantasy 16 juga mengatakan kalau ia ingin game ini mencapai lebih banyak player, sehingga menurutnya gameplay yang paling bisa di-approach oleh new player adalah real-time action. Tadi sempat dibahas sistem yang paling cocok dengan dunia gamenya. Menurut gua ini penting karena dalam konteks FF16, gameplay action real time sekarang ini menurut gua sih paling cocok dengan temanya. Story-nya sangat menitik beratkan pada Clive, tidak banyak dependensi pada party member lain. Artinya jika plan-nya memang agar Clive itu solo player dan tetap dipaksa menjadi turn based tanpa party pool yang besar, well menurut gua pacing-nya bakal sangat lambat. Tapi logik yang sama juga bisa dibalik. Misalnya nih, GTA 6 atau GTA 5 menjadi game turn based. Well, seperti tidak begitu cocok. Sedangkan terkait untuk meng-approach player base yang lebih gede dan menarik pemain baru, gua nggak punya datanya, tapi mungkin itu benar. Karena kalau kita lihat banyak player zaman sekarang yang tumbuh di era action RPG. Kalau di gua sih memang dulu mainnya turn based. Dan secara personal gue nggak masalah dengan kedua tipe gameplay. Jadi gue bisa menikmati keduanya. Menurut gue selama Square Enix memberi kebebasan pada tim kreatif untuk explore, mungkin suatu saat turn based bisa kembali ke dunia FF yang kita cintai ini dengan racikan yang lebih baik tentunya. Thank you.